Berarti sekarang saatnya kita coba buat dulu. Saya mau coba mulai dari master ya, karena master ini kan core dari semuanya nanti, master data kita nantinya. Nah di sini cuma satu sekarang ya. Coba saya klik kanan, generate overview page. Oke, nah ini kita kasih nama unit ya. Nah sekarang di app kasir, di navigasi saya coba tambahkan new item namanya master. Kalian bisa tambahkan icon di sini. Saya mau kasih icon apa ya? Browse deh. Kita okein dulu. Nah di master ini saya tambahkan sub item. Nah di sini saya kasih unit. Ya iconnya bebas, kalian mau kasih apa aja. Unit ini kan untuk satuan ya. Saya mau cari icon yang bisa mencerminkan unit itu seperti apa. Tapi kalau pakai bawaan dari Mendix tuh nggak banyak sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya bisa custom. Tapi di sini saya nggak akan coba custom ya. Saya pakai bawaan yang udah ada dulu aja. Saya pakai yang udah ada dulu ya. Nah terus kita pilih ke master unit. Kita pilih unit yang overview ya belakangnya. Overview itu maksudnya halaman utama kayak listing utamanya. Oke, nah ini saya save dulu. Nah sekarang kita coba jalankan ya. Jalankannya klik di atas ini ya. Oke, udah mulai. Sekarang coba kita buka browser ya, atau ini deh, saya copy, saya buka ke browser ini. Nah ini udah ya. Jadi kalau di kiri atas ada navigasi, kalian bisa pilih unit. Nah ini bisa kalian tambahkan ya, unitnya apa. Nah tapi di sini ada base entity. Nah base entity ini harusnya tergenerate otomatis, jadi nggak kita isi manual. Dan kalau seandainya kita save, ini pasti langsung bisa ke save karena datanya itu nggak ada validasi ya. Jadi saya pengen cek dulu nih validasi satu-satu. Udah gitu base entity ini harusnya dia otomatis ya, aktif dan deleted harusnya nggak ada ya. Jadi saya coba balik lagi ya, di master saya coba buat microflow nya ya. Istilahnya mah di bahasa programming biasa itu function namanya, microflow. Oh maaf, sorry, ini saya delete. Saya mau buat folder maksudnya. Klik kanan, folder, microflow ya. Di overview ini ya, tombol new nya ini saya tidak mau pakai create object bawaan, jadi saya coba panggil microflow ya. Di sini saya coba new, saya coba kasih depannya prefixnya act. Act ini artinya action, jadi biasanya kalau button itu prefix depannya itu act ya. Act create apa ya, create new unit record ya, kayak gini. Create new unit record. Nah ini di sini unitnya kita checklist, ini parameter ya maksudnya. Jadi kita pengen melempar parameter ke sana, kita show. Oke. Tapi kita nggak perlu sepertinya, nggak perlu pakai ini. Jadi bisa kita hapus saja. Tapi di sini ada merah. Kalau kita lihat di sini, ini ada parameter kalau nggak salah nih. Ya, nah errornya hilang ya. Jadi kita ke act create new unit record lagi. Coba di sini saya pengen buat validasi. Jadi saya pengen buat satu variabel ini, kita isinya true aja. Terus saya kasih nama is valid.
Maaf, bukan di sini ya. Ini harusnya kita buat generate ID. Nah, di sini saya coba mau generate ID. Coba kita ke marketplace. Biasanya itu ada ya untuk generate UUID. UUID apanya ada di Commons ya. Jadi saya coba dulu di marketplace. Saya pengen download Community Commons. Nih, Community Commons ya. Ini bisa kita download. Nah, kita download. Ya, ini kita import. Sip, sudah selesai ya. Jadi kalau kita ke app kasir, ke Community Commons, ini sudah ada ya. Ya, untuk mengenerate UUID ini kita bisa gunakan Java Action yang namanya random hash ya di Community Commons. Jadi saya coba cari random hash nih, ada nih random hash. Coba saya balik ke sini. Coba kita cari tadi random hash mana? OPQR. Nah, oke. Nah, ini ada random hash. Terus kita ke toolbox. Saya perkecil dulu. Saya coba buat objeknya ya sekarang. Create object. Ke objek ini kita buat unit. Ini kita ke base entity ID. Control spasi ya. Terus kalian bisa ngeliat listnya. Nah, return value name ya namanya. Nah, di sini kita ganti UUID. Nah, sekarang kita coba tambahkan ya, setelah kita eksekusi nih, kita buat ID-nya, kan kita perlu menampilkan halamannya kan. Nah, di sini ada show page. Ya, ini kita pilih unit yang new edit ya. Parameternya kita pilih new unit. Nah, sekarang coba kita save all. Kita jalankan ya. Oke, sekarang coba kita cek ya di manage unit overview. Ya, kita ke unit. Coba kita tambahkan new. Nah, ini UUID-nya atau ID yang udah kita buat nih udah ke-generate ya. Cuman kan masalah ini masih bisa diedit ya. Kita nggak mau ID ini itu bisa diedit. Nah, sekarang kita coba balik ke ke unit new edit ya, ke structure mode. Ini saya coba pindahkan paling atas ya. Ini saya coba editability-nya itu kita pilih never ya. Nah, terus ini yang tadinya horizontal ya ke samping, saya coba buat vertikal. Nah, dia lihat ini nggak boleh diakses orangnya. Aktif boleh, nggak masalah, kita tambahkan ya. Berarti ya sekarang ada base entity ID, name, description. ID ini sebenarnya nggak perlu diakses orang ya, karena ini cukup kita aja sebagai engineer yang tahu ID-nya. Jadi sebenarnya ini boleh dihapus, tapi boleh juga dimunculkan. Atau ini kan kita punya ini ya, config di utility. Kita bisa buat tuh di sini pakai data config ini. Jadi kalau misalkan base entity ID sama dengan true misalkan, berarti ini muncul. Tapi kalau false, ID ini kita hidden. Cuman mungkin nanti ya kalau misalkan app-nya, kasirnya itu udah bisa jalan, mungkin kita tambahkan optional itu. Tapi sekarang nggak perlu ya, seperti kita delete dulu. Oke. Nah, sekarang tinggal nge-save-nya. Kalau sekarang ini kalian coba nih, saya coba di run dulu ya. Kalau seandainya sekarang kalian langsung save, itu bisa, nggak ada kendala. Cuman problemnya adalah kalau misalkan kalian tidak memasukkan name misalkan di sini atau description, atau mungkin datanya kosong, ini bisa tersimpan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, kita tes ya. Name, misalkan unitnya saya coba
which is ya, ini kita description which is aktif ya, kita save. Oke, aman ya. Tapi kalau misalnya saya klik new dan saya langsung save, nah dia kosong. Sedangkan saya ingin name dan description ini itu nggak boleh kosong ya. Caranya gimana? Ada beberapa opsi sebenarnya. Kalau kalian ke master ya, ke domain model, ke unit, ini ada namanya validation rule. Nah, ini bisa kalian tambahkan new, pilih atribut apa, misalkan name. Nah, ini jenisnya apa? Kalian required kah, atau unik, atau sama, atau range, ini bisa kalian pilih di sini. Dan errornya apa? Errornya bisa kalian tambahkan, misalkan nama apa? Name is required gitu. Misalkan kayak gini ya. Coba kita okein dulu. Kita lihat perbandingannya. Oke, kita coba lihat di browser. Ya, ini kita refresh dulu. Ya, ke unit. Saya tambahkan. Nah, kalau kita save, nah, name is required. Nama itu harus ya, nama itu wajib. Jadi kita bisa bikin validasi di entity-nya langsung. Tapi ada banyak cara ya untuk buat validasi. Kalau nggak salah tuh di sini juga bisa deh. Ya, name. Nah, ini ada validation juga. Kalian bisa pilih required ya, atau email atau custom dan lain-lain. Ini bisa juga lewat sini. Cuman kalau kita punya relasi ya, misalkan nih di sini ada drop down produk. Jadi kita memilih data produk dari entity produk misalkan. Nah, ini nggak bisa kita lakukan validasi dari domain model atau bahkan dari widgetnya langsung. Ini nggak bisa karena memang tidak ada opsinya. Jadi kita harus menggunakan microflow. Nah, problemnya adalah kalau di microflow itu kita harus buat secara manual. Jadi nggak ada opsi-opsi kayak gini ya. Tapi positifnya apa? Kalian bisa lebih fleksibel untuk bikin validasinya ya. Nah, sekarang kita akan coba buat pakai microflow ya. Jadi kita ke domain, validasinya saya coba delete dulu. Nah, sekarang di unit new edit ini saya coba buat microflow. Ya, di microflow ini misalkan act save unit. Jangan save deh. New edit unit. Nah, kayak gini ya. Atau misalkan jangan ini, namanya dulu unit, baru belakangnya new edit, unit new edit, kayak gini ya. Nah, ini kita oke. Nah, parameter jangan lupa dipilih. Oke, kita show. Nah, ya ini kepencet mulu ya. Ini saya mau save dulu semuanya. Nah, sekarang saya coba buat variabel, satu buah variabel. Kita buat variabel untuk menandakan apakah validasi ini sukses atau tidak ya. Nah, jadi default value-nya saya pengen set true dan namanya saya buat is valid. Ya, ini saya geser. Nah, sekarang saya coba buat decision. Di sini kita mau cek name ya. Name is valid misalkan. Atau name aja ya. Ya, boleh gini aja. Nah, sekarang saya coba buat gini. Jika unit name sama dengan empty atau kosong, ini berarti apa ya? Tidak sama dengan kosong deh. Nah, kalau nggak sama dengan kosong, berarti kan namanya itu ada isinya. Jadi dia bisa lanjut ke decision berikutnya, misalkan description gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia kosong, dia akan masuk ke validasi di bawahnya. Tapi di sini juga punya masalah ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba dulu aja, kita okein. Ya, ini klik kanan, kita condition true. Saya coba tambahkan show up validation ya. Feedback apa ya? Validation feedback. Nah, ini. Ya, ini saya coba garis bawah false.
variabelnya ini kita pilih unit ya, karena unit ini yang kita validasi, dan kita pilih name. Nah, message-nya apa? Name is required, kayak gitu. Itu juga udah cukup. Nah, terus karena kondisinya ini datanya kosong, jadi saya mau buat gini. Ya, saya mau buat variabel ini yang awal nilai true jadi false. Nah, kayak gini ya. Terus habis itu saya coba buat join. Joinnya kecil sekarang. Ya, nih saya buat ke sini. Nah, kayak gini ya. Ini jangan jauh-jauh deh. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini saya buat condition. Is valid. Nah, jika is valid sama dengan true, ya, maka dia akan lolos validasi ya. Tapi kalau seandainya enggak, berarti dia gagal gitu. Nah, tapi kalian nggak perlu nulis sama dengan true ya. Kalian bisa gini aja, is valid aja. Nanti kondisinya true atau false-nya bisa di sini. Nah, kalau kondisinya false gimana? Ini saya coba tambahkan endpoint-nya. Nah, ini gini. Oke, sip. Ini dulu aja. Saya pengen uji coba dulu apakah validasi ini berjalan atau tidak ya. Kita coba run ulang. Oke, sekarang coba kita lihat di browser. Nah, coba kita ke unit, new, kita save. Tuh, muncul ya, name is required. Tapi masalahnya adalah kalau seandainya saya masukkan spasi di sini, saya save. Nah, ini harusnya validasi nggak muncul ya. Tuh, validasi nggak muncul. Kalau saya hapus, tetap nggak muncul. Tapi kalau saya tambahkan, saya buat record ulang, saya save, validasi ini jalan. Nah, ini ada yang masalah nih berarti di validasi kita. Makanya itu kita perlu buat kondisi yang berbeda. Misalkan gini. Pertama, saya coba, kalau nggak salah di ini itu ada fungsi trim ya. Trim itu tujuannya, jadi kita menghapus spasi di awal dan di akhir dari kalimatnya ya. Jadi misalkan nih, di sini ada testing gitu kan. Nah, tapi di depannya ternyata ada spasi. Nah, kayak gini. Nah, ini kita fungsinya untuk menghapus spasi-spasi yang nggak perlu ya. Jadi kita perlu trim di sini. Trim, kita masukkan unit name. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau ini kan cuma sekedar trim aja. Nah, kita butuh ngecek nih apakah datanya kosong atau enggak. Nah, kita perlu tambahkan length. Nah, length. Nah, kayak gini ya. Length ini untuk mengukur panjang karakternya. Ya, jadi kalau length-nya itu lebih besar dari 0, berarti data ini ada isinya. Nah, coba kita jalankan ulang. Coba kita balik lagi ke browser, kita tambahkan, coba kita save. Aman ya, validasinya jalan. Kalau kita isi di save, berhasil ya, validasinya nggak muncul. Kalau kita hapus, kita save, validasi muncul. Kalau kita pilih spasi, ketik spasi, kita save, validasi tetap muncul. Jadi gitu ya. Jadi kuncinya adalah di sini, di kondisi ini. Jadi kita harus hitung panjangnya dulu. Habis itu kita trim ya, trim karakternya. Jadi supaya nggak ada spasi di awal dan di akhir ya, di akhir kalimat. Nah, sekarang ini kan baru name nih. Kita butuh description. Ini kita kopas aja. Di sini saya ganti description. Ya, ini saya ganti description. Nah, ini kita ganti description juga ya. Message saya juga. Oke, save. Nah, berarti kan name dan description ini sudah. Nah, sekarang setelah divalidasi, kita mau apakan ya? Kita mau save. Ya. Bentar ya. Ini saya geser dulu. Ya, commit ya namanya. Commit object bukan save. Nah, kita commit. Objeknya apa? Unit ya. Kita perlu refresh nggak ke klien? Kita perlu refresh ya. Jadi saat terjadi perubahan data, halamannya itu kita reload, dan nanti kita akan user itu akan mendapatkan halaman ya
halaman yang terbaru ya, data-data yang terbaru. Nah, setelah kita commit apa? Kita perlu tutup halamannya. Close page ya. Nah, ini udah. Ya, jadi gini ya flow-nya. Ini saya geser biar di kiri aja. Jadi kita buat validasi. Setelah itu kita cek validasinya apakah sesuai sama kondisi yang telah kita tentukan. Habis itu kita commit dan kita tutup ya. Nah, sekarang kita reload. Nah, kita balik lagi ke browser ya. Coba kita new unit, kita save dulu ya, deskripsinya jalan. Sekarang saya mau coba karton ya, mungkin pembelian dalam satu karton. Nah, ini kita aktif, kita save. Nah, ini di bawah ya. Nah, ini saya mau coba ke unit overview ya. Di sini kalian bisa klik 2 kali di list view-nya ya, di data grid maksudnya. Di sini ada sorting ya, di mana nih? Nah, di sini di edit ya. Di sini sort ordernya itu saya pilih ya pakai tanggal deh. Nah, ini kita descending ya. Oke. Kita run ulang. Seharusnya data yang baru tadi, yang baru kita masukkan itu akan di awal ya tempatnya. Nah, tuh karton ya. Gitu. Nah, ini boleh kita delete dulu. Nah, tapi delete ini bersifat hard delete ya, jadi benar-benar recordnya yang di delete. Sedangkan kita nggak mau nantinya. Saya pengennya itu datanya ini soft delete. Tujuannya apa? Kalau sewaktu-waktu nanti aplikasinya sudah punya banyak relasi, ya jangan banyak relasi deh, relasinya 1 atau 2 aja. Nanti kalau seandainya record yang berkaitan dengan record yang itu, misalkan nih, kita punya produk namanya odol. Nah, odol ini punya unit kan, pembeliannya itu entah picis kah, entah karton kah. Nah, ternyata data di unit ini kita delete, otomatis data produk kita, odol tadi, itu udah nggak punya relasi ke unit. Dan kalau seandainya sudah aplikasi ini sudah skala besar, ini akan terjadi masalah ya. Jadi itu harus kita jaga.